Oke sobat frontal, selamat datang di channel yang super frontal. Ya super udah kayak super deal ya kan. Super deal 2 perak. Nggak lucu, krik hahaha. Oke ya, di sini aku sedikit apa ya, nggak sedikit sih, dari kemarin sedikit mulu gitu ya kan. Ya ibaratnya ingin sharing aja lah ya. Jadi selama ini apa bang kalau nggak sharing? Oke, di sini kita akan membahas mengenai ya kesel yang menghanyutkan, bisa kesel yang apa ya? Ya intinya kesal yang mengesalkan lah. Ibaratnya gimana ya? Aku juga bingung ngasih judul ini apa nih. Pokoknya gitulah. Intinya ibaratnya sih kesal ya. Kesal yang menghanyutkan bisa sih. Oke, itu aja lah ya. Nah, kenapa bisa aku bilang kesal yang menghanyutkan? Gini ya kawan-kawan. Pada hari ini tepatnya tadi pagi, aku sedikit bercerita aja lah ya kan. Ini nggak masalah hubungannya. Ini nggak ada kaitannya dengan hubungan kali ini ya. Ini ke diri kita pribadi ya. Karena yang kita bahas bukan berarti semuanya tentang hubungan, tapi tentang diri kita pribadi. Gimana kita cara mungkin ya mengatasinya, atau gimana mungkin kita bisa menghadapinya. Ya sama aja, mengatasi, menghadapi, mengapa lagi ya, menghindari. Ya bisa ya gitu ya, walaupun selama ini tentang hubungan yang begini. Iya, pada intinya kan tetap kembali ke diri kita. Aku memberitahu ke diri kita masing-masing bahwasanya kita harus begini, sebaiknya kita kayak gini gitu ya. Jadi ya mau tuh tentang hubungan, mau tentang diri kita, permasalahan diri kita atau permasalahan yang gimana, intinya tentang kehidupan kita, udah gitu aja ya. Jadi kalian jangan pernah monoton menganggap bahwasanya frontal ini podcast yang membahas tentang suatu permasalahan dalam hubungan. Enggak juga sih, intinya suatu permasalahan dalam hidup, udah itu aja. Emang kok pakar hidup? Enggak ya kan. Ya aku lagi belajar sistem pakar sih, gitu aja ya. Pakar kehidupan. Oke, nah di sini kita lanjut ya. Kenapa, ada apa dengan tadi pagi bang gitu ya kan. Ya jadi tadi pagi tuh ceritanya apa ya, aku tuh ada janji dengan kawan aku, yang mana janjian itu harus ketemu jam 9 di kampus. Oke ya, ketemu jam 9 di kampus gitu. Nah, kenapa bisa ketemuan ya? Karena memang aku minta tolong sama dia gitu ya. Minta tolong sama dia. Kenapa harus jam 9 gitu kan? Apakah memang harus pagi itu? Apakah memang itu jadwal masuk kelas atau gimana? Sebenarnya itu nggak jadwal masuk kelas sih. Jadi di sini buat kon-kon semua, aku lagi dalam proses penyusunan skripsi lah ya kan. Iya. Doain aja ya, mudah-mudahan cepat selesai, amin. Dah. Jadi karena memang aku agak kurang paham prosesnya gimana, maka aku minta bantuan teman aku. Nah, dengan waktu yang sama, tepatnya tadi pagi dia akan pulang sebenarnya, pulang kampung gitu ya ibaratnya ya. Jadi dia pengen siap-siap lah gitu ya kan, prepare. Tapi karena aku minta tolong, ya janjian aja jam 9, harus on time. Kalau enggak ya bye gitu katanya. Ya, jadi aku harus on time lah nih ya kan. Dengan biasanya aku tidur jam 4 pagi atau jam 5 mau juga ya kan. Ini ya aku paksain lah tidur jam 1. Orang jam 12, jam 11 ya kan, ini jam 1 tetap gitu, jam 2. Jadi aku paksain lah bangun jam 8 pagi. Kenapa jam 8 ya? Karena jam 9 udah harus di sana gitu kan. Gak mungkin aku jam 9 harus di sana, jam 9 aku baru bangun kan gitu. Jadi oke, singkat cerita aku bangun jam 8, aku kabari dia. Rupanya agak sedikit ngaret lah ya, bukan karena dianya, tapi karena memang ada problem sama apalah itu. Ya gak bisa aku bilang sama kalian. Nah, singkat cerita ketika memang diundur, dipending ke jam 10 lah gitu ya kan. Jadi sembari itu aku harus ngisi, adalah formulir untuk pengajuan judul gitu ya kan. Nah, dibantu kalau sama teman aku ini, dibantu memang. Cuman yang jadi masalah, jaringan aku ini kalian tahu lah ya kan. Jadi ada sesuatu provider yang bermasalah di bawah laut ya, kalian paham lah itu. Jadi gangguan itu sangat mengganggu sih ya, namanya gangguan yang sangat mengganggu gitu. Jadi sama sekali nggak bisa di download. Bayangin, aku udah bangun pagi itu yang pertama kesel kan karena diundur.
ya kita juga nggak tahu gitu apa yang akan terjadi gitu ya kan, ya nggak masalah, oke. Yang kedua, kesel karena jaringan nggak bisa membantu aku untuk menyelesaikan formulirnya. Kemudian ketika aku meminta pertolongan teman aku, ya teman aku juga nggak bisa nolong. Kenapa ya? Karena memang dia lagi prepare gitu, dan aku cukup udah merepotkan dia juga. Jadi ya udahlah, aku tetap berusaha pakai laptop aku sendiri. Tapi masalahnya laptop aku nih harus di charger, dia baru bisa hidup kawan. Kalau nggak pakai charger atau nggak dicas, dia nggak bisa hidup gitu ya. Nah, jadi ketika aku, maksudnya kayak kenapa sih nggak langsung aja ke kampus gitu ya, pakai wifi kampus gitu ya. Ya gimana ya, ribet gitu loh ibaratnya, karena harus charger itu gitu. Apalagi kalau di kampus kan rame, posisinya lagi sidang semua gitu ya kan. Jadi maksudnya selesaikan aja di rumah, jadi aku tinggal bawa berkasnya doang gitu. Jadi oke lah, aku beralih dari teman aku ini ke adalah salah satu teman juga, gebetan lah kok bisa dibilangnya. Ya namanya gebetan pasti kan lebih dekat ya, harusnya lebih bisa bantu ya, gitu ya, gitu gak sih? Nah jadi dia ngasih saran yang baik gitu, ibaratnya aku udah ngasih keluhan bahwasanya gak bisa di download gitu, kenapa gak ke kampus katanya, ya kan? Ya aku bilang karena belum selesai formulirnya. Emang apa kendalanya? Gak bisa di download, aku bilang. Nah dia ngasih solusi nih, solusinya tepat. Ya udah, wifi-an sana. Kalau masalah wifi aku juga tahu, kayaknya butuh wifi nih baru bisa download, karena kalau pakai jaringan aku lagi bermasalah kan gitu. Nah, yang kuharapkan adalah yang pertama, kan awalnya aku udah berharap teman aku bisa bantu gitu ya. Bantu maksudnya kenapa sih nggak teman aku aja yang download, terus teman aku yang ngisikan formulirnya sekalian gitu, ya kan? Kenapa nggak kayak gitu aja, pakai laptop dia gitu, nanti setelah itu di save, kemudian tinggal aku print kan gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, aku beralih ke gebetan yang memang harusnya bisa menolong aku. Bahkan dia ngasih solusi wifi-an, dia tahu solusinya. Sementara guys, di kantor dia itu ada wifi dan dia bekerja pakai PC, bisa kok. Tapi kenapa nggak dia nawarkan dirinya aja, ya mana sini biar aku download. Itu yang buat aku kesal kawan-kawan, kenapa gitu, kenapa enggak gitu ya, ada apa sih dengan kalian semua gitu. Tapi kan ya mungkin kalian menganggap aku gengsi, nggak gengsi sih, ibaratnya kayak ya dia tahu solusinya gitu loh. Lalu ketika dia tahu solusinya, kenapa nggak dia ngajukan diri aja, udah sini aku download gitu. Kalau tadi perihal dia memang nggak tahu sama sekali, yang nggak tahu menau gimana baru bisa aku bilang boleh nggak tolong downloadkan, kan di sana ada wifi gitu. Sementara dia udah tahu solusinya apa, tapi dia nggak mau kayak mengajukan diri bahwasanya aku ingin bantu, nggak mau. Tapi udahlah, nggak apa-apa. Aku beralih ke teman dekat aku waktu SMA, dekat kali. Yuk aku ngajak dia nongkrong agar kami bisa wifi-an. Dianya malah bilang aku nggak punya duit. Itu nggak suatu alasan, ayo gitu kan. Tapi dia tetap nggak mau. Ya udahlah, kayak aduh keselnya ya Allah gitu. Oke, dengan sangat terpaksa sampai akhirnya aku harus bawa laptop ke kampus dengan mencargernya. Masalahnya charger aku tuh bukan kayak charger biasa kawan-kawan. Charger tuh segede bata, apa ya, batu bata gitu, kalau kalian tahu tuh gede kali gitu loh. Jadi agak ribet, laptopnya aja juga udah berat gitu, chargernya lagi berat gitu. Ya udahlah aku kerjain ya kan. Singkat cerita selesai pekerjaan, aku validasi semuanya, urusan kelar jam 4 sore. Bayangin. Karena kenapa? Karena ya itu tadi. Ketika aku nyampe kampus, kampusnya jam istirahat. Agak kesel sih memang, tapi ya udahlah enggak apa-apa. Jadi aku harus nunggu jam mulai istirahat itu di sekitaran jam 2. Sembari aku menunggu jam 2, ya aku ngurus sana sini gitu loh. Jadi ketika jam 2 aku juga ngurus ini ngurus itu, sampai akhirnya sebenarnya kelarnya jam 3 gitu kan. Cuman kan setelah kelar duduk lagi lah, cerita sharing sama senior kan gitu. Jadi singkat cerita jam 4 balik ke rumah. Nah sampai rumah kayak apa ya, gak tau kenapa kesal gitu kan. Kesalnya tuh kayak
dari kampus itu udah capek, lapar gitu, tapi sampai rumah nggak ada makanan guys. Tuh kalian kebayang nggak sih kenapa aku nggak beli makanan dari luar gitu ya? Karena iya, mama aku tuh dapat kabar dari bapak aku bahwasanya dia pulang kerja tuh kondangan dari perusahaannya, jadi nggak usah masak gitu kan. Ibaratnya masaknya nanti agak telat gitu, jam-jam 5 gitu. Itu mama aku biasa kayak gitu. Sementara aku pulang jam 4 guys, harus nunggu jam 5. Aduh, kesel nih, sumpah nih kesel, udah capek kan. Aduh, ya udahlah nggak apa-apa, aku tungguin gitu ya kan. Sembari aku menunggu, aku ngecek-ngecek laptop, ngedit dan sebagainya. Oke, nah singkat cerita, karena udah selesai ngedit, ya lelah dong, capek ya kan. Jadi aku sambil nunggu ngerender, aku sebenarnya pengen geletak-geletak aja gitu, pengen apa ya, ya rebahan lah. Tapi ya seperti yang kalian duga sih, tepat. Aku keterusan sampai lewat maghrib, bayangin. Itu kayak rasanya kayak aduh kok sia-sia aja gitu. Aduh, kayak berapa berapa jam aku ngerasa berapa jam terbuang, ya nggak semestinya aku tidur kok jadi tidur. Jadi kayak aku tadi lapar kenapa nggak makan, padahal udah bisa makan gitu kan. Mana belum mandi lagi, aduh. Gitu, itu yang mungkin menurut kalian biasa aja, tapi aku kenapa bisa kesel gitu ya. Oke, lanjut. Karena aku tahu ada pertandingan jadwal sepak bola idolaku, keberuntungan sih maksudnya. Ya aku penggemar MU, udah gitu aja sih. Nah, aku nonton streaming MU gitu ya. Rupanya MU kalah. Bayangin, gimana nggak makin kesel. Oke, jadi fix sih. Kayak jam 9 malam gitu kan, gak tahu mau ngapain, nengok story orang bareng doinya, malam mingguan apa semua segala macem, ada yang nongki sama teman-temannya apa semua segala macem. Aku baru bangun tidur, tebodo tepau, nengok MU juga kalah, makin kesel. Satu harian ini rasanya kayak ngubungin kawan semua pada ya you know lah ya, udah asik dengan dunianya masing-masing ya aku pun no problem, nggak masalah, mereka punya dunia mereka gitu. Cuman kayak aduh guys, jadi aku kesel kan, kesel sampai akhirnya aku keluar sendirian naik motor jalan, teriak-teriak nggak jelas. Aduh, jadi kayak semua aku buang, terus aku kayak balap-balap, ugal-ugalan apa semua segala macem lah. Terus setelah itu aku balik pulang ke rumah, karena mungkin udah cukup puas lah ya. Terus sampai akhirnya aku tahu kalau begitu sampai rumah kayak teriak-teriak tadi, suaraku agak, tenggorokanku ini sekarang agak sakit. Dan yang kedua, karena aku balap-balap nggak pakai helm. Ini jangan ditiru ya kawan-kawan, jangan ditiru ya. Aku hanya kasih gambaran, ceritaku gitu ya. Mata jadi kayak perih gitu ya kan. Terus masuk angin. Dan kondisi kereta pun kayaknya agak kurang baik, karena memang betul-betul kayak balap kenceng ya, rantingnya agak kendor gitu ya kan, kayak dipaksa gitu. Jadinya kan kayak harus ngeluarin biaya perbaikan ke depannya. Terus kayak aku belum ada makan sama sekali, kenapa aku nggak makan aja ya gitu ya. Jadi sampai akhirnya aku di rumah juga masih scroll Instagram, nengok-nengoknya semuanya, banyak yang live ku tonton nih. Terus kayak tiba-tiba terdiam di kamar. Kenapa waktu yang kubuang untuk meluapkan kesalku tadi gak kupergunakan dengan baik ya? Ibaratnya ya contoh nih kayak gini ngerekod, atau aku bisa makan, ya kan? Selesai makan kan mungkin pikiran kita udah mulai agak tenang nih, dengan perut kita udah bisa saling konsultasi nih ya kan. Nah kenapa? Atau gak aku pikirkan dulu konsep apa nanti ke depannya nih? Kenapa ya? Kenapa aku gak bisa fokus ke situ aja? Yang ada aku masuk angin, mata jadi kayak perih, kereta juga kondisinya mungkin agak sedikit kurang baik jadinya. Kenapa gitu? Dan suara pun juga karena teriak-teriak agak ini. Nah sekarang aku baru sadar, ibaratnya kesal itu bisa menghanyutkan kita guys. Jadi ini semua bisa jadi gambaran sama kalian, bahwasannya ketika kita memang udah kesal, apalagi memang numpuk dalam waktu 1 harian, coba gimana cara kita bisa menghandlenya, itu aja lah dulu.
walaupun itu memang rasa kalian udah kesel kali, udah nyesal kali, banyak, udah aku aja rasanya tidur dengan lewat maghrib tuh udah rasa hal yang sia-sia. Aku nggak dapat maghrib juga, nggak bisa ibadah juga gitu, rasanya kayak aduh gitu. Tapi malah aku buang waktu aku dengan cara yang salah gitu, dengan melampiaskan kesel aku dengan cara yang salah gitu. Jadi buat kawan-kawan semua, pesan moralnya adalah pesan moralnya adalah nggak, maksudnya di sini apa ya, intinya sekesal apapun yang kalian hadapin, sekesal apapun yang bakal kalian alamin ke depannya, coba tolong dikontrol dengan baik dan dipikirkan dengan baik lagi. Kenapa? Agar kesal kalian tidak bisa, atau apa ya, kayak seakan-akan gak bakal menghanyutkan kalian nanti ke depannya. Kalau kalian udah bisa kontrol, justru kesal kalian ke depannya bisa menyelamatkan diri kalian sendiri dengan melakukan hal yang positif, dengan melakukan hal yang mungkin kalian anggap kayak udah jangan buat hal negatif lagi, jangan buat hal yang konyol lagi, jangan buat diriku makin kesal, jangan melakukan hal bodoh. Karena kalau kita bodoh, yang ada kita makin kesal sendiri, makin numpuk. Kalau udah tahu memang gak ada pelampiasan atau tempat kesal kita untuk ditumpukan, ya kita harus bisa mulai berpikir gitu dengan jernih. Ingatlah kata-kataku ini sebelum kalian hanyut dalam kekesalan tersebut. Apapun itu, percayalah, pasti suatu saat, pastikan apapun itulah, detik itu juga pasti kalian akan nyesal kalau memang cara kalian salah melakukannya. Makanya sedari awal, kesal yang kalian alamin langsung diobati, langsung dipikirkan dengan kondisi-kondisi keadaan yang positif, yang jernih. Maka kalau misalnya pun kalian di hari itu juga mengalami kekesalan berikutnya, kalian kan ya no problem, karena kesalahan sebelumnya udah berhasil diobati. Maka dengan kesalahan berikutnya juga kalian pasti bisa mengatasi dan mengobatinya. Tapi pun kalau misalnya kalian nggak sempat mengobatinya, alhasil kesal itu numpuk dalam satu harian, oke, cari waktu yang tenang, memang waktu yang kosong, dimana itulah tempat sebenarnya untuk kalian berpikir jernih, berpikir positif, sudahi kesalnya, biar kalian nggak terus berlarut dalam kekesalan yang bisa menghanyutkan kalian. Gitu ya guys ya. Jadi mungkin pesan moralnya dapat lah ya, gambarannya ya, dapat lah ya. Oke, nah mungkin itu aja story aku hari ini ya kan, cerita hari ini gitu aja lah ya kan. Mudah-mudahan buat kalian semua bisa jadi gambaran yang baik, gambaran yang positif, dan jangan dicoba kayak aku ya. Itu hal konyol, bodoh sih memang. Oke, terima kasih banyak buat kawan-kawan semua. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe sampai juga ke teman-temannya yang mungkin suka kesal berlebihannya ya, nggak tahu mengatasinya gitu ya. Walaupun ini bukan masalah atau bukan solusi, setidaknya belajar dari pengalaman aku yang bodoh gitu aja sih. Oke, sekali lagi terima kasih banyak dan see you di next video.